Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengelola kualitas. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Wahyu Eko Nugroho dengan NIM akhir 623, yang kedua Virgian Tutaban dengan NIM akhir 629, yang ketiga M Al-Fatih Mifzal dengan NIM akhir 630, dan saya sendiri M Yani Biasono dengan NIM akhir 656. Saya akan menjelaskan kualitas dan strategi. Yang pertama, kualitas adalah obat ajaib untuk peningkatan operasi. Pengelolaan kualitas membantu membangun strategi yang sukses dalam diferensiasi biaya rendah dan respon pelanggan. Perbaikan dalam kualitas akan membantu perusahaan meningkatkan pangsa pasar dan menekankan biaya, dan keduanya dapat meningkatkan profitabilitas. Peningkatan pangsa pasar sering terjadi karena perusahaan merespon secara cepat harga jual rendah sebagai hasil dari skala ekonomis dan meningkatkan reputasi kualitas produk. Demikian juga perbaikan kualitas akan diikuti oleh penurunan biaya karena perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerja ulang, barang sisa, dan biaya garansi. Yang pertama, kualitas. Definisi kualitas. Sistem manajemen kualitas total dikembangkan melalui identifikasi dan pemuasan kebutuhan pelanggan. Manajemen kualitas total mengelola konsumen. Kualitas dapat didefinisikan sebagai keseluruhan karakteristik dan fitur atau bagian produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen, atau dapat juga didefinisikan sebagai kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan konsumen. Terdapat beberapa definisi kualitas yang didasarkan pada berbagai kategori sebagai berikut. Yang pertama ada usage-based approach. Di sini dikatakan bahwa kualitas terletak di mata konsumen. Sehingga untuk mengembangkan produk, manajer operasi harus mendefinisikan harapan-harapan konsumen orang yang pemasaran dan juga konsumen senang dengan konsep ini, sehingga mereka mengartikan bahwa kualitas yang lebih tinggi berarti kinerja yang lebih baik, bentuk yang lebih bagus, dan adanya sejumlah perbaikan. Yang kedua ada manufacturing based approach. Bagi manajer produksi, kualitas berarti kesesuaian terhadap standar, making it right the first time. Dan yang ketiga ada product based approach. Pendekatan ini memandang bahwa kualitas merupakan suatu variabel yang tepat dan dapat diukur. Bahkan pengendalian merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur karakteristik produk atau variabel. Implikasi lain dari kualitas, bahwa kualitas adalah elemen kritis dalam operasi antara lain. Yang pertama, reputasi perusahaan. Kualitas akan menentukan persepsi orang tentang perusahaan, dan kualitas tidak mungkin digantikan oleh promosi sekejar apapun. Yang kedua, liabilitas produk. Tanggung jawab produk dapat berupa penghindaran terjadinya kerusakan atau kecelakaan dalam pemakaian atau penggunaan produk yang dapat berakibat pada tingginya pengeluaran legal atau publisitas yang buruk. Dan yang ketiga, implikasi global. Kualitas saat ini menjadi perhatian internasional, sehingga produk juga harus sesuai dengan kualitas. Di sisi lain, harga yang diharapkan oleh pasar global. Standar kualitas internasional. Japan Industrial Standard menekankan pada perbaikan yang terus-menerus dan peran komitmen serta koordinasi organisasi secara keseluruhan. Disebut Industrial Standard Z8101 sampai 1981. Europe 9000 Standard. Standar kualitas yang dikembangkan oleh masyarakat Eropa atau ME yang disebut ISO 9000, 9001, 9002, 9003, dan 9004. Fokusnya menekankan agar ditetapkan prosedur manajemen kualitas melalui dokumentasi yang rinci atas bisnis perusahaan dalam ME, dan perusahaan akan diberi sertifikat setelah diuji. Beberapa faktor yang membuat ISO 9000 menarik adalah yang pertama, standar
ini diterima oleh seluruh dunia. Yang kedua, standar ini sekarang diterapkan pada produk yang dibuat atau diimpor oleh MA. Dan yang ketiga, taat pada standar ini akan penting bagi sertifikat produk. Selanjutnya ada standar kualitas internasional. Yang pertama, Environmental Management Standard atau ISO 1400 merupakan standar manajemen lingkungan yang ditetapkan oleh MA. Terdiri atas 5 elemen inti, yaitu yang pertama manajemen lingkungan, yang kedua auditing, yang ketiga evaluasi kerja, yang keempat pemberian label, yang kelima penilaian atau pengukuran daur hidup produk. Selanjutnya US Standard. Amerika Serikat telah lama mempunyai spesifikasi militer untuk pertahanan yang belakangan dikembangkan dalam standar kualitas terdiri dari G90, G91, G92, G93, dan G94. G90 berisi tentang overview dan introduksi atas standar yang lain, definisi dan konsep berhubungan dengan kualitas. G91 standar umum rancangan, pengembangan, manufaktur, instalasi, dan pelayanan produk atau jasa. G92 lebih detail dari G91 untuk keterlibatan organisasi dalam produksi, instalasi, dan pelayanan produk dan jasa. G93 lebih detail dari G91. Keterlibatan khusus organisasi dalam inspeksi dan pengujian dan juga distributor serta kontraktor yang akan memberikan nilai tambah. G93 memberikan petunjuk. G94 memberikan petunjuk untuk pengelolaan dan auditing atas suatu sistem kontrol kualitas. Yang kedua, kita mempunyai Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management (TQM) merupakan manajemen kualitas dari keseluruhan organisasi, dari supplier sampai pelanggan. TQM menekankan pada suatu komitmen manajemen terhadap kontinuitas organisasi menuju keunggulan dalam semua aspek produk, jasa yang penting bagi pelanggan. Ada 5 aspek untuk TQM. Yang pertama, continuous improvement. Mensyaratkan suatu proses perbaikan terus-menerus yang tidak pernah berhenti, yang meliputi orang, peralatan, supplier, material, dan prosedur-prosedur. Yang kedua ada employee empowerment, melibatkan karyawan dalam semua langkah proses produksi, dapat dilakukan dengan mengembangkan jaringan komunikasi yang melibatkan konsumen, mengembangkan supervise yang terbuka dan sportif, melibatkan tanggung jawab dari manajer dan staf ke karyawan, membangun moralitas organisasi, dan menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim dan gugus kendali mutu. Yang ketiga ada benchmarking, memilih standar kinerja atas suatu produk, jasa, biaya, atau praktek-praktek yang mewakili suatu kinerja terbaik untuk suatu proses atau kegiatan dalam suatu organisasi. Yang keempat ada just in time atau JIT, merupakan sistem perbaikan secara kontinu dan pemecahan masalah-masalah. JIT dirancang untuk menghasilkan dan mengantarkan produk saat dibutuhkan. Yang kelima ada knowledge of TQM tools, untuk pemberdayaan tenaga kerja dan implementasi TQM sebagai upaya berkelanjutan. Setiap orang harus dilatih dalam teknik atau alat TQM. Yang selanjutnya ada alat-alat TQM untuk pemberdayaan karyawan dan implementasi TQM, maka setiap orang harus memahami teknik TQM. Berikut TQM tools yang terdiri dari 6 teknik atau alat yang digunakan untuk
upaya perbaikan berkelanjutan TQM. Yang pertama ada Quality Function Deployment atau House of Quality. Merupakan suatu proses untuk menentukan persyaratan yang diminta oleh pelanggan dan menerjemahkan ke dalam sejumlah atribut dalam desain produk. HFD memiliki teknik yang disebut House of Quality, yaitu teknik grafis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan fitur produksi atau jasa. Yang kedua kita Taguchi teknik merupakan suatu teknik pengendalian kualitas yang memfokuskan pada perbaikan produk pada tahan desain. Yang ketiga ada Pareto chart, suatu metode grafis untuk mengidentifikasi masalah atau kesalahan atau kerusakan penting atau kritis yang mungkin jumlahnya sedikit, memfokuskan upaya pemecahan masalah. Dengan kata lain, pemecahan masalah lebih difokuskan pada sedikit masalah penting daripada banyak masalah tetapi tidak penting. Yang keempat ada proses chart, merupakan suatu bagan yang menggunakan simbol untuk menganalisa pergerakan orang dan material. Bagan ini menggambarkan tahapan-tahapan proses dan hubungan. Yang kelima ada Cause and Effect Diagram atau Ishikawa Diagram of Fishbone Chart, merupakan suatu skematik yang digunakan untuk menemukan lokasi yang memungkinkan timbulnya masalah kualitas dan titik di mana diperlukan inspeksi. Setiap tulang mewakili suatu sumber masalah. Misalnya, masalah barang cacat, lokasi, atau titik yang memungkinkan timbulnya masalah bias, caca, bahan baku, teknik kerja, mesin, atau metode kerjanya. Yang keenam ada statistical process control, merupakan proses yang digunakan untuk memonitor standar, mengukur dan melakukan tindakan korektif saat produk atau jasa sedang diproduksi. Kontrol dapat dilakukan dengan menggunakan control chart, yaitu bagan yang mempresentasikan grafik atas data proses dari waktu ke waktu dengan batas atas dan batas bawahnya. Selanjutnya kita mempunyai TQM jasa. Kualitas jasa lebih sulit diukur daripada kualitas barang manufaktur. Pada umumnya penggunaan jasa memiliki sejumlah fitur sebagai dasar menilai jasa. Jika fitur tidak ditemukan pada jasa tertentu, maka jasa tersebut itu tidak akan diperhitungkan lagi. Jasa juga sering dipandang sebagai segelombol atribut di mana pesaing mungkin lebih unggul pada suatu atribut tertentu. Terdapat beberapa faktor penentu dalam kualitas jasa. Yang pertama adalah reliability. Reliability melibatkan konsistensi kinerja dan ketergantungan. Berarti perusahaan harus melakukan jasa yang benar pada saat pertama kali jasa itu diperkenalkan dan akan selalu demikian. Yang kedua adalah responsiveness, berkaitan dengan keinginan atau kesiapan karyawan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga adalah kompetensi, berarti penguasaan skill dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan jasa. Yang keempat terdapat akses, melibatkan kedekatan dan kemudahan kontrak. Yang kelima, courtesy, melibatkan kesopanan, respect, pertimbangan dan keramahan personil yang melakukan kontak. Yang keenam, communication, menjaga agar pelanggan tetap diberikan informasi yang dapat dimengerti dan didengar dengan baik, atau penggunaan bahasa dan cara komunikasi yang memadai. Yang ketujuh, reliability, melibatkan kepercayaan dan kejujuran. Yang kedelapan, security bebas dari rasa takut, resiko dan keraguan. Understanding atau knowing the customer, melibatkan upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang ke-10, tangibles, termasuk bukti atau tindakan fisik jasa. Yang ketiga, inspeksi.
Inspeksi adalah suatu tindakan untuk memastikan bahwa suatu operasi dilaksanakan pada tingkat kualitas yang diharapkan. Inspeksi dapat melibatkan pengukuran, uji rasa, sentuhan, pembebanan atau uji produk. Tujuannya adalah menemukan proses buruk atau tidak memadai atau kerusakan secepatnya. Inspeksi seperti audit, jadi tidak secara langsung menambah nilai produk. Di mana dan kapan dilakukan inspeksi? Yang pertama di pabrik yang dimiliki supplier saat supplier melakukan produksi. Yang kedua di pabrik pada saat penerimaan material dan supplier. Yang ketiga sebelum proses yang memakan biaya atau yang tidak dapat ditarik kembali. Yang keempat selama tahap-tahap proses produksi. Yang kelima pada saat proses produksi telah selesai. Yang keenam sebelum pengiriman barang dari pabrik. Yang ketujuh pada saat kontak dengan pelanggan. Model analisa kualitas Statistical Process Control atau SPC. SPC merupakan aplikasi teknik statistik untuk mengontrol kinerja proses operasi. SPC merupakan suatu proses yang digunakan untuk memonitor standar, membuat pengukuran, dan mengambil tindakan korektif pada saat produk atau jasa diproduksi. Semua jenis proses adalah subjek penyimpangan. Weltler Schwedhart membedakan dua sumber penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan biasa, penyebab atau penyebab natural, dan sumber penyimpangan khusus atau penyebab yang dapat ditentukan atau assignable. Keduanya dibedakan agar yang pertama memastikan bahwa proses dapat dioperasikan secara terkontrol dengan terjadi variasi natural. Yang kedua, mengidentifikasi dan menghilangkan variasi khusus atau assignable sehingga proses tetap terkontrol. Natural variation merupakan variabilitas atau penyimpangan yang mempengaruhi hampir semua proses produksi pada beberapa tingkatan dan yang diharapkan disebut juga sebagai penyebab yang biasa. Lalu selanjutnya assignable variation merupakan variasi khusus dalam proses produksi yang dapat ditelusuri sampai pada sebab spesifikasinya. Sebab variasi khusus dapat berupa kesalahan mesin atau peralatan. Control chart merupakan presentasi grafis data proses dari waktu ke waktu, ditunjukkan dalam suatu distribusi yang menunjukkan proses, yaitu in control dan proses mampu memproduksi dalam batas-batas pengendaliannya. Lalu out of control merupakan salah satu proses di luar kendali yang memiliki variasi khusus. Karakteristik kualitas. Karakteristik kualitas dalam produk pengendalian kualitas dapat dibagi menjadi dua, variabel dan atribut. Lalu lanjut ke acceptance sampling, yaitu merupakan suatu metode pengukuran simpel acak atas satu lot atau kelompok produk akhir dengan standar yang lebih ditentukan. Kualitas sampel digunakan menilai kualitas seluruh produk dalam lot atau kelompok. Metode ini dapat digunakan untuk karakteristik atribut produk yang merupakan suatu metode pengukuran sampel acak atau satu kelompok, dan kualitas sampel yang digunakan untuk menilai kualitas seluruh produk dalam lot atau kelompok. Metode ini banyak digunakan untuk karakteristik atribut produk dan digunakan untuk mengontrol kualitas material yang baru dikirim dari supplier atau pada inspeksi akhir, tetapi banyak digunakan untuk mengontrol produk yang baru dibeli. Prosedur dalam acceptance sampling. Yang pertama, ambil sampel secara acak atau suatu lot atau kelompok item produk. Yang kedua, lakukan inspeksi pada masing-masing item dalam sampel. Lalu lanjut kepada
studi kasus budaya kualitas di Arnold Palmer Hospital. Kita ceritakan sedikit saja. Dibentuk pada 1989, Arnold Palmer Hospital adalah merupakan salah satu rumah sakit yang terbesar untuk wanita dan anak-anak di Amerika Serikat. Dengan 431 kamar di 2 fasilitas dengan total 676.000 kaki persegi, berlokasi di pusat kota Orlando, Florida, dan dinamai dengan pemain golf yang dermawan. Rumah sakit dengan lebih dari 2.000 karyawan melayani 18 kabupaten di pusat Florida dan hanya merupakan satu-satunya pusat trauma level 1 untuk anak-anak di wilayah tersebut. Rumah sakit Arnold Hospital menyediakan jasa medis yang beragam termasuk neonatal dan perawatan intensif pediatrik. Yang ke-1 pada studi kasus, mengapa penting bagi rumah sakit Arnold Palmer Hospital untuk mendapatkan penilaian pasien atas kualitas pelayanan kesehatan? Apakah pasien mempunyai kemampuan untuk menilai pelayanan kesehatan yang ia terima? Langsung saya jawab. Penilaian pasien tentang kualitas perawatan kesehatan di Arnold Hospital Palmer adalah penting. Seperti yang dikatakan Swanson bahwa rumah sakit di kawasan Orlando, Amerika Serikat sebagian besar dikenal atas dasar kepuasan pelanggan. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan, mereka harus memiliki informasi akurat tentang bagaimana pasien dan keluarga mereka menilai kualitas perawatan rumah sakit tersebut. Survei mendalam tersebut membantu mereka dan anggota tim lainnya memperoleh informasi cepat dari umpan balik pasien. Mengelola kualitas membantu membangun strategi diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat yang sukses. Jadi, sangatlah penting bagi Arnold Palmer Hospital dalam menilai perawatan kesehatan yang diterima. Namun yang lebih penting adalah pasien peduli dengan kesehatan mereka dan memberi tahu kepada staf Arnold Palmer Hospital mengenai ketidaknyamanan selama perawatan kesehatan yang mereka terima di rumah sakit tersebut. Lalu yang kedua, dalam studi kasus, bagaimana Anda menciptakan sebuah budaya kualitas dalam organisasi seperti Arnold Palmer Hospital? Lalu jawaban dari kami, membangun budaya kualitas dalam sebuah organisasi memerlukan usaha yang tidak mudah. Di dalam organisasi terdiri atas orang yang berbeda-beda, di antaranya sifat, sikap, tanggung jawab, pengetahuan, kebutuhan pribadi, dan tujuannya. Cara Arnold Palmer Hospital dilakukan pencapaian kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan, yaitu membuat diagram alur dengan selalu melihat cara-cara baru untuk menurunkan tingkat infeksi tingkat pasien yang masuk. Lalu yang ketiga, dalam studi kasus, tadi apa yang Arnold Palmer Hospital lakukan dalam pencapaian kualitas dan perbaikan berkesinambungan? Jawaban dari kami, Arnold Palmer Hospital menggunakan beberapa teknik dalam pencapaian kualitas dan perbaikan berkesinambungan. Antara lain, perbaikan berkesinambungan. Rumah sakit ini selalu mencari cara baru untuk menurunkan tingkat infeksi, tingkat pasien yang masuk kembali, kematian, biaya, dan waktu inap. Pemberdayaan karyawan, yaitu saat bekerja menghadapi masalah, mereka terlatih untuk mengatasinya. Misal, memberikan hadiah kepada pasien yang merasa kurang puas terhadap pelayanan mereka. Tolak ukur
yaitu rumah sakit ini termasuk suatu organisasi dengan 2000 orang anggota yang memantau standar-standar seperti pemilihan standar produk, pelayan, biaya, atau praktik di berbagai wilayah dan memberikan umpan balik setiap bulannya yang ditunjukkan untuk memberikan kinerja terbaik. Lalu diagram fishbone yang menggambarkan variabel kualitas untuk pasien yang melahirkan di Arnold Palmer. Di PPT ini sudah jelas berdasarkan foto. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 menyatakan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.